Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng gua Surakusuma. Oke, hari ini kita bahas project Motopro kedua, itu si KTM RC 200. Oke, nah sebelum nanti update yang smash ya, oke kita bahas dulu nih kondisi motornya kayak gimana, sekalian juga buat review secara overallnya. Oke. Nah, ini KTM RC 200 tahun 2017 ya. Oke, dan ini udah yang India. Oke, itu bisa kita lihat dari bannya. Nah, ini masih ban standar ya dari 2017, belum diganti nih. Oke, ini bannya kalau yang udah India tuh dia mereknya MRF Revzi FC1 radial. Kalau misalkan yang Austria tuh kalau nggak salah apa ya, Metzeler kalau nggak salah ya. Nah, overall sebenarnya motor ini bilang mulus banget sih. Waduh. Kayak dibilang mulus banget sih enggak ya. Oke, tapi bisa dibilang apa ya? Ya ada yang harus dibenerin ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video Night Ride Talk sama Ride Talk yang terakhir, nah itu kan gue ngebahas si KTM ini ya, dan waktu itu bisa kalian lihat kondisinya kaca spion kanan itu masih retak. Oke, tetapi di sini kita spionnya udah oke ya. Oke, ini masih harus dirapihin lagi pinggirnya. Oke, tapi ini udah mantap. Oke. Kenapa nggak beli yang baru aja? Nah, KTM itu ya terkenal dengan spare part yang mahal dan susah dicari. Gue gitu nemu si spion original yang barunya, sebelahnya itu 900.000. Oke, kayaknya sih kenapa dia mahal? Karena ini si batang besinya ini asli tebel banget ini ya. Plus kan ada lampu ini ya, lampu sen di sini. Itu untuk spionnya. Terus ini juga gue nggak tahu nih apakah bakal ganti semua master remnya atau gimana, soalnya di sini ada baret gitu. Terus nah ini untuk yang selanjutnya yang mau gue repair itu si bodi samping. Kayaknya ada baret juga. Nah, ini gua rencananya mau ke air mod atau radit modifikasi ya. Nah, ini sama nggak tahu tuh bagian bawahnya. Nah, ini gara-gara dari sebelum pas gua beli motor ini tuh dia pakai knalpot Akralingga kalau nggak salah, atau SC Project ya, lupa aku. Nah, ya SC Project Lingga, dan alhasil headernya juga custom dan ya gitu, karena pipa jadi kebakar dia tuh. Nah, semoga nanti bisa direparasi juga. Kalau nggak reparasi ya agak PR sih, harus nyari body lagi ya. Oke. Nah, untuk sisanya sih udah ya, sebenarnya itu aja sih. Nah, gue rencana ini bakal ganti striping sih, kayak jadi biar ya kelihatan beda gitu ya. Soalnya kan ini masih standar dan rata-rata pasti KTM tuh yang pakai KTM pasti rata-rata pakai yang standarnya. Oke, apalagi? Oh iya. Oke, untuk hand grip. Nah, hand grip ini udah gue ganti. Nah, ini yang kemarin udah gue bahas ya. Gue hand grip ganti TDR S20. Oke, terus karena waktu itu si ujungnya juga udah sobek yang orinya, ya udah nggak nanggung, ya udah sekalian. Oke, gue pasang handguard atau broguard RCB. Nah, jujur gue lupa ini namanya sekarang apa ya, nantilah lihat ya. Oke. Gitu. Terus apa lagi nih? Nah, oh ya. Oke, untuk si windshield, nanti windshield juga gue rencana bakal ganti pakai yang power parts. Oke, waduh, ganti bang. Oke, nah ganti yang power parts. Gue udah nemu sih barangnya ada di Monkey Works Garage.
Oke, nanti insya Allah gua ganti, tapi gua gantinya dia sampai yang full. Jadi bukan yang sampai sini, tapi dia nutup sampai sebagian lampu itu. Oke, terus oke, selanjutnya kita review singkat ya. Di tahun 2023 ini, nah sebenarnya kan KTM tuh udah ngeluarin seri RC yang baru ya. Cuman kayaknya di Indonesia ini belum keluar. Oke. Nah, nanti gue coba bahas juga deh kira-kira perbedaannya apa aja ya. Si RC yang lama sama RC yang baru di video yang berbeda. Nah, jujur, oke, pertama pas gue pakai motor ini gitu ya. Dibandingkan CBR ya, ini motornya torsi banget ya. Saya juga lebih gede. Oke. Cuman emang kalau untuk diajak speeding sih kurang cocok ya. Oke. Ini motor bukan untuk speeding. Nah, motor ini kayak cocok misalkan kalian suka bermanuver. Nah, jadi kalau misalkan drag atau lurusan ya jangan harap banyak lah gitu. Tapi kalau untuk urusan handling gitu ya, ini motor asli ringan banget. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik buat beli RC 200, oke. Mau itu buat coba-coba atau misalkan buat track sekalipun gitu ya. Nah, ini rekomen banget nih. Jadi lebih ke agility ya. Oke, jadi bukan ke top speed, oke, bukan yang jangka panjang. Kepanjang apa lagi? Gitu. Jadi ini untuk handling, agility dia menang ya. Oke, kita coba dengar mesinnya. Nah, ini salah satu alasan kenapa gue akhirnya mutusin buat ngambil si KTM ini. Oke, pertama, motor ini kilometernya dia baru, udah kelihatan nggak mana? Oke, waktu gue ambil waktu itu masih 3017, sekarang udah 3316. Oke. Dan ini gue tergolong orang yang ngehemat kilometer ya buat motor hobi. Oke, kita coba dengerin. Itu untuk suara mesinnya. Tadi ada iklan dulu, GoFood datang. Oke, nah untuk mesin alhamdulillah masih sehat ya, nggak ada masalah. Nah ini pas gua ambil waktu itu olinya pakai Motul yang 10W40 ya. Nah yang gua kaget, oke, karena kayak motor ini kompresinya tinggi. Jadi si mesinnya panas kan, si olinya nggak nyampe sebulan udah berkurang. Nah jadi kebetulan waktu itu gue juga pas 2 minggu lalu, nah 2 minggu lalu gue mau ke Lembang nyobain motor ini. Khawatir nih takutnya olinya kurang, akhirnya gue mutusin buat ganti si olinya itu jadi yang pengennya sih yang 20W 50 ya, biar pendinginan si suhu mesinnya juga bisa lebih terkendali gitu. Tapi akhirnya waktu itu gue ke Shell dan gue ganti olinya pakai yang Shell Power yang 15W 50 gitu. Nah untuk bahas mesinnya sedikit, nah buat teman-teman yang kepo, jadi si KTM RC 200 yang versi 2017 ini dia kompresinya itu ada di 14,5 on tapernya ya.
Oke, tapi mungkin nggak setinggi itu ya. Soalnya kalau misalkan benar-benar 14,5, nah itu speknya sama yang dipakai di Moto3 gitu. Jadi mungkin untuk yang public ini gue juga belum sempat cari tahu untuk detailnya gitu. Itu mungkin ada 13,2 mungkin, itu aja udah tinggi banget. Nah jadi teman-teman yang pakai RC200 kayak disarankan untuk pakai, untuk kalau Pertamina berarti yang turbo, kalau Shell berarti yang Nitro Plus. Oke, biar pembakarannya maksimal dan output si motornya pun lebih optimal. Oke, sekian untuk episode kali ini. Oke, untuk KTM RC200 ini nanti kita update lagi. Pokoknya untuk selanjutnya gue rencana mau repair body ini. Nah, mungkin teman-teman yang udah pakai KTM RC200 atau sekarang lagi pakai KTM RC200, kayak boleh sharing dan komen di bawah ya. Oke, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik juga loncengnya biar nggak ketinggalan update untuk konten Surakusuma selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Oke, see you on the next episode.